Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi'ulumi fi daraini amin. Aqal babu man tabarraza ala labinatin. Kita kitab Sahih Bukhari kita lanjutkan, masuk di bab man tabarraza ala labinatin, yaitu masih bab taharah, masalah qadil hajat. Kemarin kita sudah bab la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin aw baulin. Bab menerangkan tidak diperbolehkan menghadap ke kiblat atau membelakanginya bagi orang yang buang hajat besar ataupun hajat kecil. Sekarang bab tentang tabarraza ala labinatin, yaitu tabarruz ini membuka pakaian tapi ditutup pakai labina. Labina ini apa namanya ini? Batu bata. Batu bata di sini ibaratnya labinatain, dua batu bata. Boleh apa tidak? Maksudnya waktu buang hajat tapi bagian depannya ini ditutup, dihalangi lagi pakai batu bata. Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam Bukhari wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Hayyan bin Habban an Ami Wasi bin Habban an Abdullah bin Habban Umar annahu kana yaqulu inna nasan yaquluna idza qatala hajatik fala tastaqbil qiblah wala baital maqdis. Faqala Abdullah bin Umar laqadir taqaitu yauman ala dari baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinatain mustaqbil baitil maqdis li hajati wa qala la'allaka minal ladina yusalluna ala awrakihim faqultu la adri wallahi. Qala Malik yakni alladhi yusalli wa la yartafi'u 'anil ardi yasjudu wa huwa lasikun bil ardi. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, orang-orang berkata bahwa ketika engkau membuang hajatmu, duduk membuang hajat, maka janganlah engkau menghadap ke kiblat dan jangan ke Baitul Maqdis. Nah, jangan menghadap ke kiblat dan jangan ke Baitul Maqdis. Faqala Abdullah bin Umar. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari aku nih pas waktu itu naik ke atas rumah. Aku naik ke atas rumah, ke loteng lah ke atas rumah, kata beliau. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan berpikir bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar ini ngintip, tidak. Pas waktu itu kebenaran, pas kebetulan dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajat, tetapi di depannya ini ditutupi pakai batu bata gitu. Ditutupi pakai batu bata. Menghadap mustaqbil Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, jadi boleh darurat di mana nak buang hajat, menghadap ke mana nih? Nah, ditutup pakai ada lapisan batu bata. Tuh. Makanya hukum kemakruhannya itu, ketidakbolehannya itu ketika di tanah lapang. Kalau sudah dibangun toilet pakai tembok itu kemakruhannya hilang, larangannya hilang. Cuman tinggal adab, lebih bagus kalau bisa bikin rumah, posisikan walaupun sudah tembok, posisikan pas buang hajat jangan menghadap ke kiblat, atau membelakangi kiblat, di setting. Kalau gini berarti menghadap ke sana atau menghadap ke sana, jangan menghadap ke kiblat. Kalau di tengah lapang 100% tidak boleh. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi kalau ditutup dengan bata, itu seperti tadi hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar, maka hukumnya menjadi boleh. Babu khurujin nisa ilal baraz. Wabillahi qala hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Al-Lais qala hadatsani Ukail an ibn Shihab an Urwata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
anna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrajna ilal manasi'i wa huwa sa'idun afyahu fakana Umaru yaqulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'aka falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu wa kharajat Saudatu bin Zam'ah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-layali isya'an wa kana imra'atan tawilatan fanadaha Umaru ala qad arafnaki ya Saudah hirsan ala ayyun zilal al-hijaba fa anzalallahu ayat al-hijab. Ini tentang ini zaman dulu. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang orang buang hajat. Zaman sekarang orang bikin toilet tempat buang hajat, di sini kasur dia, di sini tempat dia buang hajat. Kan gitu. Satu kamar ini. Satu kamar. Kamar sini tidur, turun dari rumah tidur 3 meter langsung ke tempat buang hajat. Zaman Rasulullah dulu tidak ada begitu. Orang buang hajat itu keluar rumah. Tak tahulah zaman atuk-atuk kecil dulu tuh udah ada WC tuh, masih keluar rumah gitu. Masih keluar ya tak? Keluar rumah. Apalagi zaman Nabi 1500-an tahun yang lalu itu. Kalau sekarang bukan main lagi. Langsung sebelah dia, apalagi dekat hotel kecil, langsung sini tidur, situ lubangnya ada depan dia. Ini zaman sekarang. Jadi bab ini menerangkan tentang keluarnya wanita-wanita buang hajat. Jadi di dalam hadis ini disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail idza tabarrajna ilal masani wa wasaidun afyan fakana Umaru yaqul. Jadi pada waktu itu kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau nak buang hajat dia keluarnya pada waktu malam. Waktu malam tuh tengok macam mana, bayangkan. Macam mana bayangkan? Lah, kalau harus dijamkan malam ini kan repot. Keluarnya pada waktu malam. Dan pada waktu itu, ini dia. Pada waktu itu Sayyidina Wakana Umar. Sayyidina Umar pada waktu itu pas malam, Sayyidina Umar kan malam-malam kan tentu tak di rumah terus ya, kadang-kadang keluar. Sayyidina Umar yang melihat istri-istri Rasulullah ini waktu nak pergi, dia perginya agak dekat dengan rumah, agak jauh ke rumah. Ada dataran agak tinggi, Sa'idun Afyah. Di situ buang hajat. Masyaallah. Jangan kaget, zaman dulu, jangan pikir lama, jangan, ini zaman dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Itu sudah hebat luar biasa, nyarinya waktunya waktu malam. Nah, Sayyidina Umar baru melihat istri-istri Nabi itu pergi malam itu. Terus ketemu dengan Rasulullah. Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar di Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'ak. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali aisya'an. Jadi kata Sayyidina Umar, pada waktu itu istri-istri Rasul ini belum berhijab. Jadi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa istri-istri Rasulullah ini dipakai hijab lah. Waktu itu syariat hijab belum turun. Sayyidina Umar ini begitu. Sayyidina Umar itu termasuk muhaddatsin. Jadi beliau ini kayak ada wahyu yang nak turun di Sayyidina Umar, kayak semacam dia sudah itu macam feelingnya ini sudah ada ke sana. Jadi Sayyidina Umar nengok, istri Rasulullah kok terbuka gitu kan malam-malam keluar. Itu malam hari padahal, apalagi siang. Nah, Rasulullah pada waktu itu belum melakukan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ngasih ide demikian, Rasulullah belum melakukan. Kenapa kok Rasulullah belum melakukan? Rasulullah ini ketika bertindak menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarang-sembarang. Jadi tidak usah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para aulia saja kadang-kadang mereka itu nak pergi kemana, pulangnya kapan, itu nunggu. Nunggu ada ya semacam ilham dari Allah Subhanahu wa taala, itu nunggu. Apa namanya? Isyarahnya ada para aulia. Pergi, baru pergi. Jangan pergi, baru jangan pergi. Rasulullah mau bertindak, mau dihijabin, tunggu dulu. Nunggu wahyu, ada perintah jalankan. Nah, pada suatu malam Sayyidah Saudah bintu Zam'ah keluar pada malam hari itu, Isya. Wa kanat imra'atan tawilatan fanada Umar. Wah, Sayyidah siapa ini? Saudah ini wanitanya tinggi. Ya, orangnya tinggi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dipanggil sama Sayyidina Umar dengan adab tentunya, karena itu adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aku tahu ya sampean ini siapa, saya sudah tahu. Jadi kata Sayyidina Umar, apa nih, turunkanlah hijabmu, maksudnya diturunkan hijabnya ini. Aku sudah tahu kok kamu ini masih istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zam'ah. Turunkanlah hijabmu, tutupi, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian fa anzalallahu ayatal hijab. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang hijab untuk menutupi semua tubuh wanita. Baru setelah ayat itu turun, Rasulullah menghijabi semua istri-istrinya. Sayyidina Umar ini menjadi asbabun nuzul ayat. Jadi sebab turunnya ayat. Peristiwa inilah yang menjadi asbabun nuzulnya ayat hijab. Itu. Hadis berikutnya, wa bi ilai qala hadatsana Zakaria qad hadatsana Abu Sama an Hisam bin Urwa an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Qala Hisam yani Al-Baraz. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad uzina an takhrujna fi hajatik. Sungguh telah diizinkan kalian, maksudnya istri-istri baginda Rasulullah, kata Rasulullah, untuk keluar untuk membuang hajat-hajat kalian. Nah, qad uzina itu pun sudah ada wahyu dari Allah, boleh enggak? Boleh enggak? Nah, itu. Jadi diizinkan pada waktu itu. Itu pun harus dengan dijaga, tidak apa istilahnya tabarruj, tidak menjadikan fitnahnya laki-laki, tidak pamer dan lain sebagainya, dijaga betul. Itu adalah istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babut tabarruz fil buyut. Bab menerangkan tentang membuang hajat di rumah-rumah. Wah, ini berarti zaman sekarang lah nih, masuk nih. Wa bi ilaikala, selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikala hadatsana Ibrahim bin Al-Mundhir qala hadatsana Anas bin Iyadin an Ubaidillah an Muhammad bin Yahya bin Hayyan an Wasi bin Habban an Abdullah bin Umar qala irtaqatu faqadari baiti Hafsah li ba'di hajati. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal qiblati mustaqbilas Syam. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar pada waktu itu naik ke atas rumahnya, kemudian beliau terlihat, bukan sengaja melihat, terlihat karena untuk syariat juga. Terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajat pada waktu itu ya di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustadbiral kiblah mustaqbilal Syam, membelakangi kiblat menghadap ke Syam, di rumah karena ada temboknya, ada pagarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Boleh
buang hajat di rumah, apalagi sama seperti yang kita lakukan zaman sekarang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.